Di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, ombak bergulung tanpa henti. Laut ini bukan sekedar bentang alam. Ia adalah ruang mitos, tempat legenda hidup berdampingan dengan sejarah. Di sanalah nama Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul bergema dari generasi ke generasi. Legenda yang menyebar di tanah Jawa. Kisah Nyi Roro Kidul dikenal luas, bukan hanya di Yogyakarta dan Surakarta, tetapi di seluruh Pulau Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Di Yogyakarta, legenda ini terjalin erat dengan sejarah Raja-Raja Mataram. Sementara di Jawa Timur, khususnya di Pantai Ngliep, Malang Selatan, ia dihormati sebagai Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Di tempat ini, hingga kini, masih dilaksanakan upacara labuhan, sebuah ritual persembahan sebagai ungkapan syukur dan permohonan keselamatan kepada Sang Ratu Laut. Menurut cerita rakyat, Nyi Roro Kidul pada mulanya adalah seorang putri manusia bernama Kadita. Ia dikenal sebagai wanita berparas elok, hingga dijuluki Dewi Srengenge, matahari yang jelita. Kadita adalah putri Raja Munding Wangi. Namun kebahagiaan istana mulai retak ketika sang raja menikah kembali dan memperoleh seorang putra dari permaisuri barunya, Dewi Mutiara. Ambisi dan kecemburuan perlahan tumbuh. Dewi Mutiara menginginkan tahta untuk putranya dan melihat Kadita sebagai penghalang. Dengan bantuan ilmu hitam, Kadita dikutuk. Tubuhnya dipenuhi penyakit, bau busuk, dan luka menjijikkan. Pengasingan dan penderitaan. Raja Munding Wangi berusaha menyembuhkan putrinya, namun segala upaya sia-sia. Tekanan semakin besar, hingga akhirnya Kadita diusir dari istana demi menjaga kehormatan kerajaan. Tanpa dendam, tanpa amarah, Kadita berjalan seorang diri, menyusuri hutan dan gunung selama 7 hari 7 malam. Perjalanannya berakhir di tepi Samudra Selatan. Ketika Kadita menceburkan diri ke dalam laut, terjadilah sebuah mukjizat. Air laut menyucikan tubuh dan jiwanya. Segala penyakit lenyap, kecantikannya kembali, bahkan lebih agung dari sebelumnya. Sejak saat itu, Kadita tak lagi menjadi manusia biasa. Ia menjelma sebagai penguasa gaib Laut Selatan yang dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang berkuasa abadi. Versi babat Tanah Jawi dan hubungannya dengan Raja Jawa. Dalam babat Tanah Jawi, kisah Nyi Roro Kidul muncul dalam versi yang berbeda. Diceritakan seorang pertapa wanita bernama Ratna Suwida yang kemudian menjadi penguasa spiritual Laut Selatan. Ia berjanji akan menjadi pendamping spiritual bagi para penguasa Jawa yang memerintah di tanah sekitar Gunung Merapi. Janji itu diyakini terwujud pada masa Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Dalam tapa dan meditasi di pantai selatan, Senopati bertemu Kanjeng Ratu Kidul, yang kemudian berjanji memberikan perlindungan bagi Raja-Raja Mataram dan keturunannya. Mitos, simbol, dan keraton. Bagi masyarakat Jawa, kehidupan harus dijaga dalam keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Kanjeng Ratu Kidul dipercaya sebagai penjaga unsur laut
yang bersama penguasa Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan alam gaib lainnya mengelilingi Kesultanan Yogyakarta. Karena itu, raja dianggap perlu menjalin komunikasi spiritual demi keselamatan dan ketentraman negeri. Ritual dan jejak kepercayaan. Kepercayaan ini diwujudkan dalam berbagai ritual, seperti upacara labuhan, tari sakral Bedaya Semang, dan Bedaya Ketawang di Keraton Surakarta. Bahkan hingga kini, masyarakat percaya bahwa mereka yang hilang di pantai selatan telah dipanggil oleh Sang Ratu. Jejak mitos ini juga sampai ke Jawa Barat di Pelabuhan Ratu, dengan keberadaan kamar khusus yang dipercaya sebagai tempat singgah Ratu Kidul. Benar atau tidaknya legenda ini akan selalu menjadi perdebatan. Namun satu hal yang pasti, Kanjeng Ratu Kidul hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat Jawa sebagai simbol kekuatan alam, keseimbangan kosmis, dan hubungan manusia dengan dunia tak kasat mata. Legenda ini tidak sekedar cerita, melainkan cermin budaya yang terus bertahan di tengah modernitas zaman. Ombak terus bergulung di pesisir selatan Pulau Jawa. Tak pernah berhenti, seolah mengulang kisah yang sama dari masa ke masa. Di balik debur laut itu, nama Nyi Roro Kidul tetap hidup, bukan hanya sebagai legenda, tetapi sebagai suara ingatan kolektif masyarakat Jawa. Ia hadir dalam bisik ritual, dalam doa-doa yang dipanjatkan di tepi pantai, dalam tarian sakral keraton, dan dalam keyakinan akan keseimbangan alam semesta. Apakah ia benar-benar ada sebagai sosok gaib? Ataukah ia adalah simbol dari kekuatan laut yang tak pernah bisa ditundukkan manusia? Sejarah dan mitos mungkin tak selalu berjalan beriringan, namun di tanah Jawa, keduanya saling mengisi, membentuk cara pandang manusia terhadap kekuasaan, alam, dan kehidupan. Legenda Nyi Roro Kidul mengajarkan bahwa kekuasaan sejati tidak hanya berdiri di atas tahta, melainkan pada kemampuan menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara manusia dan alam, antara yang terlihat dan yang tak kasat mata, antara ambisi dan kebijaksanaan. Dalam kisah ini, Kanjeng Ratu Kidul bukan semata penguasa laut, melainkan lambang dari kekuatan alam yang harus dihormati, bukan dikuasai. Dan selama ombak masih menyentuh pantai selatan, selama manusia masih menaruh hormat pada alam, nama Nyi Roro Kidul akan terus bergema, bukan sebagai cerita masa lalu, melainkan sebagai cermin budaya yang mengingatkan manusia akan batas dan tanggung jawabnya. Laut pun kembali tenang, namun kisahnya tak pernah benar-benar berakhir.